Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas inti dari doktrin Katolik seputar kehidupan dan tujuan akhir dari Yesus Kristus. Kita bakal lihat sama-sama gimana sih ajaran, pengorbanan, dan warisannya itu dipahami secara mendalam. Yuk, langsung aja kita mulai. Perjalanan kita di ulasan ini bakal dibagi ke dalam 3 babak utama. Pertama, kita bahas kerajaan Allah. Terus kedua, momen sengsara dan wafat. Dan yang ketiga, puncaknya, kebangkitan dan kemuliaan. Oke, kita langsung masuk ke babak pertama, kerajaan Allah. Kalian tahu nggak? Konsep tentang kerajaan Allah ini bisa dibilang sebagai jantung dari seluruh ajaran Yesus dalam iman Katolik. Ini bukan ngomongin soal tempat fisik di peta atau wilayah kekuasaan politik ya. Tapi ini tuh lebih ke suatu keadaan, sebuah tata pemerintahan dan keadilan ilahi di mana Tuhan sendirilah yang meraja. Doktrin ini ngejelasin kalau kerajaan tersebut sudah sangat dekat, atau bahkan sudah hadir di tengah-tengah kita sekarang, dan akan terus berkembang sampai benar-benar mencapai kepenuhannya di akhir zaman nanti. Jadi sederhananya, ini adalah wujud nyata dari aturan Tuhan yang aktif berjalan di muka bumi. Terus, yang jadi pertanyaan, gimana sih cara kita ngerespons kehadiran ini? Nah, semuanya itu ternyata berawal dari satu langkah wajib yang sifatnya personal banget, bertobat. Ibaratnya, kita harus putar balik dulu. Begitu pertobatan ini benar-benar kejadian di dalam diri seseorang, barulah orang itu bisa menerima kehadiran kerajaan Allah secara utuh. Dan efek dominonya bakal tercipta keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan sejati di dunia. Kesejahteraan yang real banget ini ya, mulainya dari satu keputusan personal tadi. Tapi gimana caranya Yesus bisa nyampain konsep yang teologis dan seberat ini ke orang-orang biasa di zaman itu? Beliau pakai pendekatan yang super membumi. Pertama, lewat perumpamaan. Beliau pakai cerita-cerita yang lekat banget sama keseharian masyarakat, jadi pesannya langsung nyambung. Terus yang kedua, lewat mujizat. Mujizat ini dipakai buat menampakkan kuasa Tuhan secara fisik, jelas, dan pastinya nggak terbantahkan. Bayangin aja, kombinasi antara cerita yang gampang dicerna sama bukti tindakan yang luar biasa, nggak heran kalau pesannya jadi benar-benar ngena dan efektif banget. Sekarang, kita beralih ke fase yang lebih emosional. Babak kedua, sengsara dan wafat. Di titik ini suasananya emang jadi jauh lebih khusyuk. Satu hal yang ditekankan banget dalam doktrin Katolik adalah penderitaan dan kematian Yesus ini sama sekali bukan kecelakaan tragis gara-gara ajarannya. Bukan kejadian yang tiba-tiba bikin kaget. Enggak. Ini adalah sesuatu yang udah sepenuhnya ia ketahui dan persiapkan. Ia bahkan udah ngasih tahu murid-muridnya dari jauh-jauh hari kalau ia pasti bakal menderita dan wafat. Jadi ini benar-benar sebuah jalan yang secara sadar dipilih. Ada satu pemahaman sentral yang benar-benar jadi jangkar di sini. Sengsara dan wafat Yesus itu dilihat sebagai bukti paling nyata dari kasih Tuhan yang luar biasa, tak terhingga buat umat manusia. Hukuman penyaliban yang kalau kita lihat secara sejarah itu brutal banget, di sini dibingkai secara doktrinal sebagai pengorbanan tertinggi yang memang udah dirancang sedemikian rupa. Tujuannya apa? Ya untuk mendamaikan umat manusia kembali dengan Tuhan. Sebuah tindakan kasih yang murni banget untuk menyelamatkan manusia dari konsekuensi dosa. Jadi makna teologis di balik salib ini tuh dalam banget ya. Ini bukan cuma narasi tentang kematian, salib melambangkan penebusan dosa manusia dan rekonsiliasi total dengan Sang Pencipta. Ini ibarat jembatan yang tersambung kembali. Selain itu, peristiwa ini juga jadi teladan yang paling sempurna tentang gimana rasanya benar-benar taat dan berserah penuh sama kehendak Allah Bapa. Hasil akhirnya, ini ngasih fondasi harapan akan kehidupan yang kekal buat mereka yang percaya. Nah, ketaatan dan pengorbanan luar biasa inilah yang selalu dikenang dan diresapi sama umat secara khusus setiap tahunnya di hari Jumat Agung. Dan setelah melewati kegelapan, kita masuk ke puncaknya. Babak ketiga, kebangkitan dan kemuliaan. Di sini, fokus ceritanya langsung bergeser drastis dari penderitaan yang kelam menuju kemenangan mutlak atas dosa dan maut. Semuanya bermula dari satu penemuan fisik yang bikin geger di pagi hari, makam yang kosong. Teksnya menceritakan gimana beberapa wanita datang ke makam dan nemuin batu besarnya udah terguling, plus jenazah Yesus sudah nggak ada di sana. Tapi yang menarik, makam kosong ini secara doktrin gak cuma dilihat sebagai bukti empiris yang saklek gitu aja. Buat umat yang percaya, makam kosong ini adalah sebuah tanda. Tanda pembuka jalan yang ngebawa mereka untuk sadar akan realitas kebangkitan yang jauh lebih epik. Kebayang nggak sih? Pergeseran emosi dan teologisnya tuh luar biasa ekstrim. Di satu sisi, makam yang tertutup rapat itu melambangkan kesedihan, duka cita, dan kegelapan maut yang absolut. Tapi, begitu makam itu terbuka, boom! Semuanya berbalik 180 derajat. Mengubah tragedi yang penuh air mata jadi perayaan sukacita dan terang kebangkitan yang gilang gemilang.
Kalau kita urutkan secara kronologis, ini menciptakan garis waktu yang benar-benar krusial. Peristiwa ini menandai garis akhir dari kehidupan fisik Yesus di bumi, lalu di hari ketiga masuknya ia ke dalam kemuliaan ilahi. Tapi tunggu dulu, ceritanya sama sekali nggak berhenti di situ. Justru, kebangkitan ini jadi semacam percikan api yang secara langsung memicu lahirnya kehidupan gereja. Dan misi gereja ini terus berjalan tanpa henti, menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai detik ini. Nah, seluruh pembahasan kita ini ninggalin kita sama satu PR pemikiran yang keren banget. Karena kebangkitan itu mengutus setiap orang Kristen untuk turun tangan dan jadi saksi. Pertanyaannya sekarang, gimana sih mandat teologis dari ribuan tahun lalu ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di zaman modern sekarang? Gimana caranya orang-orang percaya di masa kini bisa terus ngelanjutin misi cinta kasih ini sampai ke ujung bumi? Benar-benar sebuah pertanyaan reflektif yang bikin kita berpikir kan? Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.